Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Bu Erni. Hari ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan dan barisan aritmatika. KD-nya Anda menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, di sini barisan bilangan. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah barisan-barisan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Contoh di sini ada 4 contoh, 2, 6, 10, 14. Aturan ditambah 4, 2 ke 6 tambah 4, 6 tambah 4 10, 10 tambah 4 14 dan seterusnya. Untuk poin B, ditambah ganjil berurutan. 1 ke 2 tambahkan 1, 1 tambah 1 2, 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. Maka di sini tambah 1, tambah 3, tambah 5, nanti tambah 7 dan seterusnya, ditambah ganjil berurutan. Lalu yang poin C, 2, 6, 18 dan 5, 4 dikalikan 3, 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54 dan seterusnya. Kemudian 96, 48, 24 dan 12 di sini aturannya itu dibagi 2. 96 dibagi 2 48, 48 bagi 2 24, 24 bagi 2 12. Nanti lanjutnya dibagi 2 lagi, 12 bagi 2 6 dan seterusnya. Next, setiap bilangan yang terdapat pada barisan bilangan disebut suku dari barisan tersebut. Suku dilambangkan dengan huruf U. Misalkan suku pertama, di sini ada contoh 2, 6, 10, 14 dan seterusnya, maka U1-nya yaitu 2, U2-nya yaitu 6, U3-nya 10, U4-nya 14 dan seterusnya. Nah, berdasarkan polanya, barisan bilangan dibagi menjadi 2, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Nanti kita akan bahas selanjutnya, nggih. Contoh, tentukan 5 suku pertama dari barisan bilangan yang ditentukan dengan rumus UN sama dengan 2N plus 1 dan UN sama dengan 1/2N kali N min 1. Kita bahas satu persatu. UN 2N plus 1, ini yang poin A, nggih. Jika N-nya sama dengan 1, maka kita masukkan rumus di sini. U1 sama dengan 2N plus 1, N-nya dibagi dengan 1, sesuai dengan nilai N-nya tadi. 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. U2, jika N-nya 2, U2 sama dengan, masukkan rumus lagi, 2 kali N-nya ganti dengan angka 2. 2 kali 2 ditambah 1 yaitu 4 ditambah 1 5. N sama dengan 3, U3 sama dengan, masukkan rumus 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Rumusnya tadi sudah diketahui, nggih. Tinggal mengganti angka N-nya dengan N yang kita tentukan. N di sini itu tidak harus 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Boleh terserah mau angka yang lebih besar monggo, jadi nggak masalah. Untuk N ini hanya sebagai contoh. Lanjut, N sama dengan 4, maka U4 sama dengan 2 kali 4, di sini N-nya diganti 4, ditambah 1 sama dengan 8 tambah 1 9 dan seterusnya untuk U5. Next, untuk UN sama dengan 1/2N kali N min 1. Jika N sama dengan 1, maka U1 sama dengan setengah kali 1, buka kurung, 1 kurangi 1, tutup kurung, setengah kali 1 kali 0, hasilnya 0 di sini. Jadi N-nya tinggal memasukkan dalam rumus yang tersedia.
Jika N-nya 2, U2 nya berapa? Setengah kali 2 kali 2 kurangi 1, hasilnya sama dengan 1. Coret nih 2 sama 2, 1, 2 kurangi 1, 1, 1 kali 1, 1. Bagaimana jika N sama dengan 3, U3 sama dengan setengah kali 3 kali 3 kurangi 1, 3 kurangi 1, 2. 2 dengan ini dicoret, tinggal angka 3 ini, maka hasilnya 3. Dan seterusnya untuk N4 dan N5. Oke, anak-anak lanjut. Coba kerjakan di buku tugas kalian. Ya, nanti di buku tugas silakan mengerjakan hanya satu soal. Nah, kasih tanggal 29 Juli 2009. Jadi nanti kalau Ibu tentukan kapan mengumpulkannya. Yang penting nanti tugas-tugas jadikan satu dalam buku tugas kalian, khusus buku tugas matematika. Okay? Nanti pengumpulannya kalau kalau kalian sudah diizinkan ke sekolah, meskipun hanya sekedar mengumpulkan tugas. Okay? Soalnya adalah tentukan 5 suku pertama, sama kayak tadi, dari barisan bilangan yang ditentukan dengan rumus UN, ini abaikan C-nya ini ya. UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N kurangi 1. Di sini nilai N-nya dipangkatkan 2, okay? Dikalikan 2, lalu ditambahkan 3 kali N-nya tadi kurangi 1. Ingat, N-nya ini terserah kalian, ya. Tidak harus seperti Bu Erni tadi 1, 2, 3, 4, 5. Boleh angka lebih besar, boleh angka negatif dan seterusnya. Monggo, terserah kalian, gampangnya kalian. Jadi Ibu harap kalian tetap mengerjakan ini di buku tugas. Kasih tanggal 29 Juli 2001. Kerjakan hanya satu soal ini, oke? Next. Barisan aritmatika. Tadi sudah Bu Erni kasih tahu bahwa kita akan membahas tentang barisan aritmatika, ya. Barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan yang mempunyai selisih atau beda antara dua suku yang berurutan yang nilainya selalu tetap. Jadi bedanya tetap, ya. Beda atau selisih ditulis B. Cara menentukan beda adalah UN kurangi UN min 1. Jadi biasanya contohnya U2 suku kedua dikurangi suku ke-1, atau suku keempat kurangi suku ketiga, dan seterusnya. Ingat, berdasarkan bedanya barisan aritmatika dibedakan menjadi 2. Jika bernilai positif bedanya, maka disebut barisan aritmatika naik. Jika beda bernilai negatif, maka disebut aritmatika turun. Next, menentukan suku ke N barisan aritmatika. Barisan aritmatika U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Beda tadi selisih, ya. Sedangkan A itu sendiri adalah suku ke-1 atau suku pertama. Ini biasanya suku pertamanya dilambangkan dengan A, ya. Next. Contoh. Diberikan barisan aritmatika 5, 8, 11, 14. Carilah bedanya. Bedanya 8 dikurangi 5, jadi U2 min U1 sama dengan 8 kurangi 5, yaitu 3. Yang B, tentukan UN-nya. UN sama dengan rumus umum tadi, UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. A-nya yaitu 5, bisa dilihat A itu suku pertama yaitu 5. Ditambah N min 1, bedanya nilainya 3. Di sini sudah kita cari poin A tadi. 5 ditambah N kali 3, 3N min 1 kali 3 min 3. Maka 5 ditambah 3N kurangi 3. 5 kurangi 3 yaitu 2, 3N tetap, 3N plus 2. Jadi UN sama dengan 3N plus 2.
Poin C, nilai N jika UN-nya nilainya yaitu 590. Jika UN 590, maka UN sama dengan 3N plus 2. Rumusnya tadi sudah kita tentukan dari poin B. Maka kita tinggal masukkan nilai UN-nya yaitu 590 sama dengan 3N plus 2. 3N sama dengan 590 kurangi 2, ini pindah ruas nggih, jadi negatif. 3N sama dengan 590 kurangi 2, 588. N sama dengan 588 dibagi 3. 3-nya dari mana? Dari ini, 3N ini ya. Nilainya yaitu 196. Nilai N sama dengan 196. Jadi nilai dari suku ke 196 adalah 590 karena nilai N-nya di sini sudah ditentukan yaitu 196. Oke, anak-anak silakan nanti absen di kolom komentar. Jadi di kolom komentar nanti silakan absen, tulis nama nggih, nama dan kelas. Jadi nanti itu Bu Erni anggap jika kalian nggak absen di kolom komentar, Bu Erni anggap tidak hadir. Itu sebagai absensi kalian, kehadiran kalian dalam pembelajaran matematika. Oke, cukup sekian dari Bu Erni. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.